Pemirsa Jogja Istimewa Televisi di mana saja berada, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Profesor Dr. Insinyur Cahyono Agus. Beliau adalah guru besar di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan pada kesempatan kali ini, Forum Kusuma Negara bekerjasama dengan Jogja Istimewa Televisi akan bertanya tentang pendidikan. Untuk itu, kita akan tanya hal-hal apa seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan berkarakter. Prof. Cahyono, selamat datang di Jogja Istimewa Televisi. Selamat Mas Haji dan seluruh penonton semuanya. Prof, kalau kita berbicara pendidikan, tentu Finlandia menjadi referensial. Iya. Tetapi sebelum itu, kalau kita berbicara Indonesia, kita punya satu tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Ki Hajar Dewantoro. Ya, betul. Bagaimana menurut Prof. Cahyono tentang esensi pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Jadi Ki Hajar Dewantoro itu sejak satu abad yang lampau 1922 itu mendirikan Taman Siswa. Beliau mengakulturasikan dari berbagai sistem pendidikan di luar negeri, baik itu di Steiner, Tagore, Montessori dan sebagainya, sehingga tercipta perguruan taman siswa dengan sistem amongnya, yaitu momong, among, ngemong, asah, ase, aso, dengan sarisworo dan sebagainya. Tadi disampaikan bahwanya Finlandia itu memang menurut lembaga indeks internasional terbaru itu memang yang tertinggi terbaik dan sebagainya. Dan Indonesia termasuk yang terendah gitu. Kalau dilihat-lihat ternyata memang sistem pendidikan yang dikembangkan. Tahun 70-an itu Finlandia, Malaysia dan sebagainya itu masih setara bahkan di bawahnya Indonesia. Tapi dengan revolusi, dengan renaissance sistem pendidikannya yang ternyata kalau sudah dilihat itu sesuai dengan apa yang telah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro gitu. Sementara Indonesia terutama pada Orde Baru atau sebelumnya ini lebih terlalu dikekangkan pada kurikulum yang sangat berat, padat dan menyulitkan gitu. Dengan beban kurikulum, jam kerja, jumlah mata pelajaran kuliah dan sebagainya sangat berat. Namun demikian kemampuan numerik, literasi, analitik, problem solvingnya tidak ada gitu. Jadi hanya sekedar menghafal, membeo gitu. Ujiannya nilainya bagus-bagus, tapi kemampuan analitiknya rendah. Dan itu pun yang dilatihkan itu hanya otak saja tadi, hanya menghafal saja. Sementara hati jiwanya, keterampilannya tidak tertangani dengan baik. Jadi akhirnya terlalu mengedepankan tentang kurikulum yang berat tadi, otaknya tidak tambah cerdas, hatinya tidak tambah halus, keterampilannya tidak baik. Sehingga itulah kenapa kualitas pendidikan kita masih dibilang termasuk yang terjelek di seluruh Indonesia, seluruh dunia gitu. Oke, baik, Prof. Cahyono. Di awal Prof. Cahyono menyampaikan bahwa Ki Hajar Dewantoro sebenarnya meletakkan nilai-nilai pendidikan yang berkebudayaan. Iya, berkebudayaan. Tapi faktanya implementasi di dalam konteks kebijakan pendidikan itu tidak menemukan substansial esensi di mana anak bangsa yang bernama Ki Hajar Dewantoro itu hadir untuk menyemai pendidikan. Menurut Prof. Cahyono, problem apa yang ada di sini? Ya, problemnya adalah di situ ada kebijakan nasional yang terlalu berorientasi, kurikulum tadi berorientasi pada angka-angka tadi. Jadi adanya ujian nasional, kemudian kurikulum ini dan sebagainya, itu mewajibkan seluruh anak itu mengikuti ujian sama, kimia, matematika, fisika. Padahal menurut Ki Hajar Dewantoro masing-masing anak itu punya talenta, punya bakat, punya passion yang berbeda-beda. Yang tidak semuanya orang itu sama gitu. Itu sama saja nanti tadi gajah, ikan, monyet, seluruh ujian lari, ujian renang, ujian apa itu tadi naik pohon dan sebagainya, dan nilainya harus 10. Dan kenyataannya nilai ujian anak-anak TK, SD, SMP dan sebagainya itu semakin bagus tahu nilainya 10. Ujiannya A,
tapi kemampuan kompetensinya tidak lebih baik dibanding sebelumnya dan sebagainya. Tadi kenapa nilai-nilai kebudayaan, nilai jiwa tidak ya karena lebih berorientasi angka-angka seperti itu. Bahkan siar ajaran Ki Hajar Dewantara itu pun tidak bisa diterapkan begitu saja di taman siswa karena mau tidak mau harus mengikuti kurikulum pola-pola yang diajarkan diwajibkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, pemerintah yang sekarang mencoba untuk mengubah menjadi Merdeka Belajar. Tapi ada gap yang sangat krusial juga sebenarnya antara Merdeka Belajar yang dikembangkan oleh Kemendikbud dengan filosofi siar ajaran Ki Hajar Dewantara gitu. Nanti kalau boleh tahu, Prof. Ya. Gapnya di sisi yang mana? Ketika pemerintah sepertinya secara implisit, Ya. Prof. Cahyo mengatakan tidak mengakomodir nilai-nilai Ki Ya. Hajar Dewantara. Ya. Di bagian mananya? Ya, memang begitu. Ya, kebetulan kita pernah menyampaikan ketika RUU Cipta Kerja, kemudian juga peta jalan pendidikan Indonesia, kita sampaikan ke Presiden, ke Kementeri, dan DPR RI, Komisi 9, 10, dan sebagainya. Jadi konsep Merdeka Belajar yang sampai saat ini ada sekitar 6 paket yang sudah digulirkan, kemudian peta jalan dan sebagainya. Itu kita akui itu memang konsep yang cerdas, luas, mendalam, terstruktur, tersistem, kemudian manajemen yang baik. Karena itu memang mengacu kepada konsep-konsep luar negeri yang sudah established. Makanya justru kita bilang ini menghilangkan jati diri bangsa tadi. Menghilangkan roh kebudayaan, roh religi, roh perjuangan, roh kebangsaan. Serta jejak langkah yang pernah dilakukan tadi Ki Hajar Dewantara ketika mendirikan Taman Siswa, Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah, maupun ketika NU dikembangkan 1 abad yang lampau. Sehingga hal-hal semacam itu ini perlu kita perbaiki. Pendidikan jiwa merdeka yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara tadi lebih mengedepankan bagaimana mendidik, mencerdaskan tadi otaknya, menghaluskan budi pekerti dan keterampilan tangannya tadi. Adalah mengembangkan, memberdayakan potensi anak tadi. Bakatnya, jiwanya, passionnya tadi yang berbeda-beda tadi, kemudian gurunya tadi mengarahkan agar dia berkembang sesuai dengan passionnya. Ada yang mau jadi seniman, ada yang mau jadi sastrawan, ada yang mau jadi bisnismen dan sebagainya. Itu diarahkan, dikembangkan seperti itu gitu. Sehingga fasilitas sarana prasarana dikembangkan seperti itu. Sementara Merdeka Belajar saat ini cenderung setengahnya dibebaskan. Saya khawatir semacam ketika POP kemarin bermasalah karena Muhammadiyah, karena NU diperlakukan sama sebagai kompetitor yang lain harus membuat proposal. Sementara track record sebelumnya tidak dinilai sama sekali dan sebagainya. Akhirnya yang menang adalah yang pandai membuat proposal, bukan yang mempunyai kompetisi ini. Menurut saya sebaiknya adalah ini kita tetap menemukanali potensi diri bangsa tadi, terutama 3 yang sudah tadi, Taman Siswa, Muhammadiyah, NU dan sebagainya, yang ketika pada sistem pendidikan 4.0 yang kemudian dipercepat dengan adanya pandemi, harus online dan sebagainya, tatap muka tidak bisa dilakukan sehingga harus dengan tatap layar, sehingga tatap hati tidak mungkin dilakukan dengan lebih baik lagi, menjadikan tadi orientasinya cenderung ke egosentris, egonya sendiri, otomatisasi, big data, IT, kecerdasan artifisial buatan dan sebagainya. Sementara tadi nilai budaya, sosial, kemanusiaan hilang. Nah, inilah
konsep-konsep Ki Hajar Dewantara dengan kebangsaan perjuangannya, kebudayaannya, religi di Muhammadiyah dan sebagainya adalah bagian yang terpenting. Meskipun kita tahu, meskipun tadi kebudayaan, religi adalah media penting untuk mengisi jiwa, tetapi kalau disalahgunakan yang terjadi kemarin itu juga justru semakin mempercepat kerusakannya. Sehingga salah langkah di dalam pendidikan itu karmanya, kerusakannya bisa segera langsung terjadi, sementara perbaikannya butuh waktu panjang. Ketika Pancasila, ketika karakter hilang di dalam kurikulum pendidikan nasional, maka kerusakan-kerusakan dengan serta-merta karmanya langsung kita rasakan. Kebebasan yang tidak bertanggung jawab karena mengacu ke luar negeri yang lebih mengedepankan HAM gitu, hak asasi, tanpa menunjukkan, tanpa memperhatikan, tanpa mengacu pada kewajiban untuk berkontribusi terhadap kedamaian, keamanan bersama, itu sangat berbahaya gitu. Baik, Prof. Tetapi kita juga harus terbuka dengan kebudayaan luar. Ya. Karena bukannya kita menolak. Dan teknologi itu telah menjadi kebudayaan baru di hari ini. Ya. Dan pendidikan mau tidak mau juga harus bersinggungan dengan teknologi. Tetapi tentu ada permasalahan-permasalahan krusial. Ketika teknologi menjadi bagian yang penting, sementara personality itu menjadi nomor 2. Nah, katakanlah pendidikan melalui online gitu. Apa kelemahan menurut Profesor? Ya tadi kelemahannya karena tadi lebih ke tatap layar dan sebagainya, itu nilai budaya kemanusiaan sosial dan sebagainya tidak berkembang, egosentris dan sebagainya. Ya yang harus dilakukan adalah bagaimana renaissance tadi, bahwasanya memang serta-merta nilai-nilai ajaran Ki Hajar Dewantara 1 abad yang lampau begitu saja di zaman, tetapi bahwasanya secara filosofi bagus. Nah, renaissance, Meiji melakukan renaissance terhadap potensi diri itu adalah tetap mendasarkan pada jati diri bangsa sendiri, kemudian dikembangkan, tidak menolak kepada luar. Disitulah trikon itu kita kembangkan secara optimal. Revitalisasi juga harus dilakukan. Itulah revitalisasi. Berarti namanya mungkin revitalisasi, renaissance atau Indonesia baru, Taman Siswa baru dan sebagainya adalah bagian terpenting seperti itu. 1922 Taman Siswa berdiri. Artinya 2022 tahun depan itu 1 abad Taman Siswa. Menurut Prof. Cahyono Agus. Bagaimana konteks kebijakan pendidikan di Indonesia sehingga Indonesia menjadi bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur kebudayaannya, tradisinya, tetapi juga knowledge yang luar biasa dalam ikut berkompetensi dan berkompetisi di dalam dunia global. Saya kira itu tadi yang saya sampaikan, bahwasanya renaissance pendidikan nasional itu harus dilakukan dengan mendasarkan kepada jati diri bangsa serta jejak langkah yang pernah kita punyai gitu. Karena itu adalah kekuatan unggulan lokal yang sudah diakui dan dirasakan. Kalaupun ini masih belum sempurna tadi, karena sekarang ada zamannya tadi IT, otomisasi dan sebagainya, itulah kelebihan keunggulan serta kekayaannya. Nah, seperti yang dilakukan di Taman Siswa, ketika dulu dolanan anak itu sangat menyentuh pada saat saya masih anak-anak gitu, belajar matematika, kebersamaan, kekeluargaan, tanpa kompetisi dan sebagainya, rasa percaya diri, itu sekarang ada dengan menggunakan digital gitu. Ada artificial augmentasi dolanan anak gitu. Sehingga dengan di handphone kita bisa download kemudian aplikasi, sehingga bersama-sama dengan keluarga atau mungkin dengan temannya anak-anak dengan anak itu nanti ibu-ibu pun bisa ikut main jamuran, main dakonan atau ilir-ilir, nembang sambil bergerak, sambil menunjuk ini dan sebagainya. Itu emak-emak, anak-anak
yang balita pun dengan senang seperti itu. Kebersamaan, kekeluargaan, kemampuan analitik, melihat sosial budaya, itu adalah bagian yang terpenting. Nah, Merdeka Belajar memang adalah bagian yang terpenting itu, tetapi kita melihat tadi ada gap, ada kelemahan, jiwa dengan roh kebudayaan, jati diri itu perlu dilengkapi gitu. Artinya modern harus, tetapi Ya, jangan sampai kehilangan jati diri. harmonisasi antara nilai-nilai sejarah historis. Sejarah itu bukan untuk dihafalkan. Nilai-nilai pentingnya kita adopsi, kemudian dengan revitalisasi, reaktualisasi, renansian zaman kekinian gitu. Nah, salah satunya yang dilakukan tadi adalah ada tadi dolan anak digital. Dan itu kelihatannya cukup. Ini semakin banyak yang dilakukan, saya kira hal-hal semacam itu bisa kita Optimis bisa maju ke depan, Prof? Tetapi kalau tadi sekedar proyek-proyek semata, semacam POP ini saya melihat masih sekedar proyek, orientasinya SPJ, orientasinya ini dan sebagainya. Dan ketika tadi Merdeka Belajar di perguruan tinggi, nanti mahasiswa tiba-tiba diperbolehkan bebas memilih di luar perguruan tinggi 40%, 40 SKS dan sebagainya. Sementara industri bisnis tidak siap. Siapa yang membayari, di mana dan sebagainya. Karena mahasiswa di industri juga membebani. Nanti suruh membayarin dan sebagainya, jumlahnya tidak seberapa. Nanti saya khawatir karena orientasinya juga tadi sertifikat dan sebagainya, akhirnya tanpa ngapa-ngapa atau dijual belikan sertifikat palsu bahwasanya sudah magang di sini nilainya A tanpa kemampuan apapun gitu. Semakin jeblok kualitas pendidikan kita. Ini yang sedang kita dengungkan, siarkan agar kelemahan-kelemahan gap-gap ini bisa segera diisi. Jangan sampai terlambat, bahkan ini pun sebenarnya sudah terlambat. Kalau ini pemerintah bebal dengan masukan-masukan, ya tadi kesalahan karma ini dalam waktu singkat akan terjadi. Ini COVID, generasi COVID ini menjadikan mahasiswa-siswa itu tidak mendapatkan input pelajaran yang baik, tetapi mau tidak mau harus diuji dan boleh dikatakan harus dinilai bagus gitu. Kemudian kalau nanti nilainya bagus, selesai katakan sekolah, kuliah, cari kerja, kerjaan juga sekarang sudah baru habis-habisnya, terbiasa ditoleransi dengan segala seperti itu tadi, semuanya sudah dianggap baik, nggak popo kayak gitu. Orang ngopo-ngopo rapopo, tiba-tiba harus menghadapi fighting spiritnya lemah sekali, kompetensinya lemah sekali. Ini sangat berbahaya menurut saya. Sehingga itu pengkayaan, penyempurnaan sistem pendidikan kita bagian yang harus wajib kita kawal dan kita perbaiki. Ya kita karena di luar gitu ya berharap pemerintah itu benar-benar konsisten untuk memperbaiki itu, jangan bebal. Oke. Pemirsa Jogja Istimewa Televisi di mana saja berada, sekali lagi hari ini Forum Kusuma Negara dan Jogja Istimewa Televisi kedatangan tamu istimewa Profesor Cahyono Agus, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehuduanan. Beliau juga pengamat pendidikan. Intinya, karma pendidikan, kalau pendidikan tidak dilaksanakan dengan betul-betul, maka negara ini akan menjadi negara yang gagal. Ki Hajar Dewantoro telah menanamkan, menyemai nilai-nilai pendidikan. Keputusannya ada dalam pemerintahan, mau melaksanakan atau meninggalkan. Sampai jumpa pada diskusi yang lainnya. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Ya. Kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa semakin menyuarakan siar-siar kebaikan.